Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu kan ya dalam catatan demokrasi hari ini begitu ya. Janji Ganjar ingin perkuat dan revisi Undang-Undang KPK jika terpilih di Pilpres di 2024. Ya, apakah Anda percaya begitu kan? Saya tidak percaya sama sekali kok begitu kan. Ya, Pak Ganjar dengan Pak Jokowi sama aja begitu kan. Ya, ya lahir dari PDIP begitu di situ. Ya, bagaimana realitasnya Harun Masiku? Apakah ditangkap hari ini atau tidak begitu kan? Itu hal yang kecil begitu kan. Pak Jokowi saja tidak bisa menangkap Harun Masiku kok begitu kan? Apalagi seorang Ganjar kan? Ecek-ecek mereka begitu ya. Itulah pada hakikatnya ngibulnya luar biasa ya kalau menurut saya pribadi. Omong kosong begitu kan ya. Mau revisi Undang-Undang KPK gimana begitu? Justru Pak Jokowi sudah merevisi Undang-Undang KPK begitu kan. Justru lemah di situ begitu ya. Justru banyak orang yang kemudian melakukan tindak pidana korupsi begitu kan. Besar juga begitu ya. Artinya apa? Artinya selama ini 2 periode ya Pak Jokowi ngapain aja begitu. Katanya ingin memperkuat KPK. Tapi ujung-ujungnya banyak yang masih korupsi begitu kan. Baru kalau Pak Ganjar menerapkan bahwa ya merevisi Undang-Undang KPK. Setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi dimiskinkan. Atau setidaknya hukuman mati lah begitu kan ya. Itu kan orang akan memilih itu dan percaya itu begitu kan. Kalau hanya ngibulnya sana sini saya kira sampai kapanpun ya Pak Ganjar itu dianggap ngibul karena tidak dipercaya lagi begitu kan ya. Karena Harun Masiku ya menjadi perbincangan yang hangat tapi kok tidak tangkap-tangkap begitu kan begitu logikanya begitu ya. Ini berkaitan dengan adanya ya politik hari ini begitu ya. Ini janji Ganjar ingin perkuat dan revisi Undang-Undang KPK begitu kalau terpilih menjadi presiden. Tapi ujung-ujungnya begitu kan ya itu aja begitu. Dulu ada juga janji perkuat KPK tapi kebanyakan malah ya diperlemah begitu ya. Bahkan diperalat biar nggak bisa netral independen atau dependen. Jadi sekarang sudah tidak kuat lagi ya. Ya iyalah begitu kan. Pret ya. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen. Tidak mungkin lah begitu katanya begitu ya. Hanya omong kosong begitu ya. Seandainya diperkuat oleh presiden tapi tetap saja begitu kan KPK profesional. Kalau seumpama ada ya novum terbaru tentang isu sebelumnya yang menyangkut nama presiden tersebut dilanjut ya. Ya kira-kira pasti begitu. Ya tidak beranilah begitu kan. Ya kita lihat saja begitu kan. Ya katanya ini lihat saja begitu di masyarakat ya. 5 prestasi Ganjar Pranowo yang tak bisa dibanggakan. Kasus pabrik semen ya di Kandeng ya. Jawa Tengah provinsi termiskin di Pulau Jawa. Penyebutan nama di kasus EKTP. Kasus Desa Wadas. Banjir rob Semarang. Itu sudah dikritik netizen oleh netizen habis-habisan begitu kan. Artinya apa? Saya kira kalau Pak Ganjar menerapkan itu, yang rasional lah begitu kan ya. Kalau hanya ingin memperkuat KPK itu sejak dulu begitu Pak Jokowi mengatakan itu begitu kan. Tapi di masyarakat begitu kan ya menganggap bahwa sekarang lihat saja KPK diperlemah ya. Bahkan ya gridnya turun di situ begitu ya. Akibat sudah tidak percaya lagi kepada lembaga KPK ini. Jalan satu-satunya kalau Pak Ganjar ingin memperkuat KPK ya hanya 2 hal. Ada 1 hukuman mati, yang kedua adalah bagi koruptor dimiskinkan begitu kan ya. Kalau hukuman mati ya yang mencuri sekitar 100 miliar begitu kan ya, korupsi 100 miliar hukuman mati begitu. Di bawah 100 miliar ya dirampas ya semuanya begitu kan ya, dimiskinkan mereka baru begitu orang percaya begitu kan. Dan itu salah satu paling efektif. Selain itu saya kira tidak ada. Itu nguibul luar biasa dan omong kosong kalau menurut saya pribadi ya. Revisi inilah, revisi itulah, hanya itu aja. Birokrasinya tuh pinter loh begitu kan untuk menjadi orang-orang korupsi begitu ya. Bahkan di satu sisi ya ada yang mengatakan para capres harus sering ucapkan kata-kata ini jika ingin menang dalam pemilu. Sejak era Megawati sampai Jokowi ya, capres yang paling menyebutkan kata-kata 100% selalu menang. Coba catat yang buat para capres ini katanya kon ya. Ini kata-kata yang harus sering diucapkan. Rakyat, sejahtera, gratis ya, subsidi, lapangan pekerjaan, DP 0%, kerja, bantuan masyarakat. Mungkin ada beberapa kata lain ya yang di atas juga ya diampuh buat ya ningkatin prestasi pemilih, colek Ganjar dan sebagainya. Ini kritikan luar biasa dari masyarakat begitu. Artinya apa? Artinya masyarakat belum percaya semuanya begitu kan. Walaupun ya revisi sana sini untuk mensejahterakan masyarakat karena bangsa kita luas begitu kan ya. Pak Jokowi aja ya itu aja begitu kan ya. Samalah begitu kan. Kalau menurut saya pribadi sama dengan mereka begitu ya ini.
Janji Ganjar ingin perkuat dan revisi Undang-Undang KPK jika terpilih Pilpres. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menegaskan dirinya bakal menguatkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK apabila terpilih menjadi presiden di Pilpres di 2024. Bahkan di satu sisi pernyataan itu Ganjar sampaikan ketika ditanya soal respon terhadap pernyataan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang sempat meminta agar KPK dibubarkan. Najwa Shihab selaku pembawa acara 3 Baca Pres ini gagasannya bertanya apakah Ganjar setuju dengan pernyataan Megawati tersebut. Mulanya Ganjar menjelaskan soal data penegakan hukum yang sebelumnya dia tampil dalam slide pemaparan gagasan yang menurut Ganjar terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, yakni budaya korupsi atau aktor, kebijakan korupsi, regulasi, sistem atau aturan korupsi kelembagaan dan praktik korupsi aktor. Jawab ini aja Pak Ganjar muter-muter begitu kan. Megawati mengatakan bubarkan saja KPK katanya begitu Bubarkan saja KPK. Tapi malah Pak Ganjar tetap tidak sejalan dengan Ibu Megawati begitu, mengatakan KPK tetap ada tapi harus direvisi. Sama aja begitu kan. Karena Bu Megawati sudah jelas realitasnya bagaimana dan perkembangannya begitu kan Kalau KPK dibubarkan, Harun Masiku semakin santai minum kopi di warung sana begitu kan santai-santai begitu kan Menurut saya pribadi begini saja begitu. Lembaga KPK tetap ada begitu kan sebagai kontrol bagaimana tindak pidana korupsi begitu. Tetapi dengan regulasi yang ada, dengan kebijakan-kebijakan yang ada, seharusnya presiden memberikan 2 hal begitu kan. Miskinkan mereka atau hukuman mati, itu aja pilihannya. Kalau yang lain regulasi ini, revisi ini, kebijakan ini, saya kira orang-orang maling di situ begitu, para koruptor itu pinter loh begitu kan Bahkan ini juga menawarkan sejumlah solusi untuk permasalahan ini. Salah satunya adalah penguatan kejaksaan, KPK dan kepolisian yang disebut sebagai aparat penegak hukum Iya tahu, yang namanya ini kan penegak hukum begitu kan. Kalau penegak hukumnya kong kali kong gimana begitu Dan juga kembali bertanya soal revisi Undang-Undang KPK yang dinilai oleh sejumlah pihak sebagai penyebab utama melemahkan KPK saat ini. Ganjar menyebutkan dirinya akan melakukan revisi regulasi begitu katanya begitu Bahkan Ganjar mengatakan revisi regulasi itu membutuhkan suatu statement atau perlakuan tersendiri, yakni political interplay Dalam konteks politik jelas Ganjar terdapat parlemen yang mengontrol pihak yang sedang berkuasa. Ganjar mengatakan terdapat ilmu paling dasar check and balance sistem dalam tiap politika. Itu kan menyebutkan parlemen merupakan pihak yang memproduksi regulasi. Oleh karena itu Ganjar sering terjadi lobby-lobby pada kepemimpinan yang tengah berjalan katanya begitu Tapi menurut saya pribadi omong kosong aja mereka begitu kan. Kenapa? Karena masyarakat hari ini yang ada di birokrasi itu pinter loh begitu Menggunakan uang negara 100 juta saja tidak ketahuan mereka begitu Coba saja di KPK di situ begitu kan. Masih terjadi korupsi begitu padahal di lembaga sendiri begitu kan. Pada ujung-ujungnya kalau menurut saya pribadi ada 2 hal solusi penting miskinkan mereka, hukuman mati mereka. Itu sudah cukup begitu kan Karena pada hakikatnya kalau hanya ingin memperbaiki KPK membuat regulasi KPK, membuat revisi KPK dan sebagainya, itu omong kosong begitu kan. Saya kira tidak percaya terhadap itu lagi begitu. Pak Jokowi kurang apa? 2 periode begitu kan. Saya akan memperkuat KPK, memperkuat korupsi begitu katanya. Tapi ujung-ujungnya di kementerian sendiri yang korupsi, bahkan triliunan begitu kan di situ begitu. Ratusan miliar perusahaan-perusahaan yang bermain minyak goreng di situ, berapa nilainya di situ begitu kan. Biji nikel sampai 5 triliun begitu kan. Bayangkan. Ini kan atas keterlibatan pemerintah, regulasinya itu aja begitu kan. Kebijakan yang diterapkan hanya bersifat larangan begitu kan. Karena hanya bersifat larangan orang bisa melakukan itu begitu. Tapi kalau bersifat dimiskinkan atau hukuman mati, maka dia akan ketar-ketir untuk melakukan tindakan pidana korupsi begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Selama ini calon-calon presiden kalau menurut saya pribadi belum ada yang berani mengatakan ada hukuman mati dan dimiskinkan begitu kan. Ini mencari efektif kepada efek jerah begitu. Kalau saya pribadi sebagai seorang presiden, selesai mereka begitu kan Kira-kira seperti itulah begitu. Dalam politik itu kan bisa aja begitu kan. Makanya kita itu sebagai melihat calon presiden jangan terpengaruh dengan para oligarki yang punya kepentingan besar Ambisi menjadi presiden oke lah, tapi kan berkali-kali dengan kebijakan-kebijakan yang kemudian pro terhadap oligarki, saya kira ini akan menjadi sulit begitu
Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat.